jam terbang yang begitu padat Ya. karena ini kan antar provinsi. Nah, bagaimana kira-kira abang membagi waktu bersama keluarga misalnya? Itu disiasati. Hah? Bung Mufid Mirza Faris, apa Ya, kabar? siap. Alhamdulillah baik dan sehat. Iya, dengan nama Mirza Faris, apakah ada hal-hal yang sampai disematkan Mufid Mirza Faris itu? Ya, ada keterkaitan dengan persoalan mungkin saya bisa katakan etnis kan. Nama saya itu Mufid Mirza Faris itu diambil dari kata Farisi Faris. Mirza itu keturunan saya. Asalnya dari mana? Asal dari negara Iran. Itu Habib saya atau kakek saya itu Timur Tengah berarti? iya di negara Iran, tepatnya di Teheran itu kotanya kan. Itu sekitar umur 18 tahun mungkin. Kakek saya itu ya, kita katakan mengembara atau keluar dari negara kan. Pertama itu ke Kalimantan, Indonesia, Kalimantan, lalu ke Ujung Pandang dan ke Manado. Nah, di Manado itu saya itu ketemu dengan salah satu Pujaan hati. iya bisa dikatakan begitu. Jadikan tambatan hati itu. Nenek saya itu suku Mongondo asli. Berarti ada darah-darah Blesteran? Ada. Mongondo, Iya Mongondo karena Timur Tengah. iya nenek saya itu kan buat Ibu Sugeha dan kakek saya itu Hasan Mirza Faris. Itu kawin lahir saya punya apa? Memang bisa dikatakan darah Arabian. Mungkin tepatnya Laskar mungkin soalnya. Tapi minta maaf memang ini. Iya. Kalau saya perhatikan lebih banyak dominan ke Mongondo karena dilihat dari hidungnya yang memang pesek kalau bahasa Mongondo, tapi kalau Gorontalo pidato. Ya memang banyak juga teman-teman dan bahkan keluarga yang sering ente keturunan Arabian tapi kalahnya di hidung. Memang saya masih kecil itu pernah sih digilas oleh bomak atau tong yang kayak kan beot. Iya. Nah, dan ini ada satu lagi bang, ini soal tampilan. Ya. Beberapa kali teman-teman dan saya juga sempat memperhatikan itu tampilan soal topi itu selalu Ke belakang. iya ke belakang. Nah, kalau diasumsikan bahwa ke belakang itu biasanya pemikiran ke belakang atau memang hobi atau gimana itu bang? Jadi memang sebagian melihat bahwa casing itu gambaran daripada isi. Ya. Tetapi saya pikir itu ada sedikit salah kaprah. Karena memang kebiasaan saya pakai topi itu dari zaman SMA, siang malam. Untuk urusan menghadap ke belakang nggak pernah membuka itu saya rasa tidak ada kaitannya dengan arah pemikiran saya. Karena hanya topi saja yang menghadap ke belakang, tetapi pemikiran itu harus arahnya ke depan. Pengalaman yang di belakang itu dijadikan motivasi atau referensi untuk mengarah ke depan yang lebih baik lagi atau yang lebih positif lagi. Iya. Jadi tidak ada. Iya. Abang ingin mengatakan kalau asumsi itu salah. Iya salah kaprah. Artinya pemikiran itu bukan dilihat dari tampilan. Bukan. Iya. Kayak casingnya enak dilihat kan, tetapi mungkin minta maaf tuh isi HP-nya nggak ada data, nggak ada pulsa. Saya juga mendengar teman-teman itu kesibukan sekarang itu kan sebagai wartawan kan itu mendengar info dari kawan-kawan itu. Nah, ini apakah ini merupakan cita-cita dari kecil atau memang karena saya mengenal abang itu
justru lebih ke musik. Iya benar. Piawainya abang memainkan gitar misalnya kan. Tapi kok belakangan sudah beralih ke profesi sebagai wartawan gitu. Itu bagaimana ceritanya? Apakah itu cita-cita sejak awal atau dari dorongan keluarga atau dari teman-teman atau bagaimana itu? Bisa diceritakan bagaimana? Jadi begini, saya sebenarnya tidak pernah berpikir dan bahkan tidak pernah tertarik dengan dunia meliput berita, mengabarkan berita, kejadian yang kita liput di lapangan. Artinya di dunia jurnalis atau bisa dikatakan pers atau wartawan atau orang yang mencari berita dengan data 5W1H kan, saya tidak pernah berpikir bahkan tidak tertarik. Saat masa-masa sekolah saya memang tekun belajar main gitar sampai satu kali waktu itu pernah main ngeband lah zaman itu. Ngejam. Iya. Saya juga tidak terdorong oleh keluarga, oleh lingkungan, karena memang keluarga saya nggak ada yang main-main di dunia wartawan atau profesi jurnalis atau pers. Juga lingkungan saya bukan lingkungan jurnalistik, bahkan agak sedikit asing waktu itu, sedikitnya asing di telinga masyarakat terkait dengan wartawan. Apa sih wartawan itu? Saya jujur tertarik di dunia wartawan atau jurnalistik itu dari teman. Ada beberapa teman saya dari satu daerah ke sini waktu itu diajak. Iya. Tahun sekitar 2008 2009 ya. Itu daerah kita kan belum definitifkan. Waktu itu masih volume 1 ya, tidak salah. Tapi bakal dijadikan daerah. Iya. Ada beberapa teman wartawan yang datang meliput terkait dengan pemerintahan di sini. Itu saya agak teman kan, setiap malam dengan mereka ngopi, merokok. Maaf, dunia alkohol saya sudah tinggalkan saat itu. Udah lama? Iya, saya tinggalkan dunia alkohol itu 2007. Saya bergaul dengan teman-teman wartawan itu akhir 2008 sampai 2009. Nah, tepatnya di. Jadi alkohol ditiadakan, pegangannya kopi. Iya, tapi main gitarnya masih sering. Masih sering. Nah, jadi tepatnya di 2009 sekitar bulan 4 itu, kalau nggak salah itu tanggal 10 bulan 4 2009, saya diajak oleh teman. Ikut meliput. Saya kan pikir gimana ini semua jurnalistik ini, nggak tahu juga kan. Nah, ikut aja. Masih kabur. Iya, ikut. Seminggu kemudian saya dipesan untuk datang di kantor salah satu media di salah satu kota daerah yang tidak jauh juga dari daerah saya. Saya pergi ke sana, lalu ditanya, kamu siap nggak jadi wartawan? Nah, saya nanya, wartawan itu kerjanya apa? Apa kerjanya? Tulis berita atau gimana? Ini dijelaskan saat itu. Saya tertarik. Ketertarikan saya di dunia wartawan atau jurnalistik itu hal sosial. Kita bisa meliput, mengambil data 5W1H yang otentik di lapangan, bukan hoax ya, terkait dengan keluhan masyarakat. Contoh, ada banjir, drainasenya jebol, ya mungkin sempat diperbaiki oleh instansi terkait. Kita liput ke kepala desa yang di TKP dengan masyarakat yang mengeluh. Itu kita jadikan berita lalu dikombinasikan dengan penjelasan atau konfirmasi dari salah satu instansi terkait, ya kan? Lalu dijadikan di ramu, dijadikan berita kayak bantuan ke petani, orang tidak bisa mendengar, diberikan bantuan, nggak bisa jalan dan lain sebagainya. Kita tertarik dengan sosialnya, lebih tertarik ke sana kalau untuk cari nama atau cari toplah kenalan dengan pejabat atau dengan siapa itu saya nggak terlalu tertarik.
kita tergantung saya tadi. Tapi begini Bang, ada beberapa oknum juga kan Iya. yang berprofesi yang sama, Ya. secara sengaja maupun tidak itu biasanya memanfaatkan profesi ini sebagai ruang yang dianggap menguntungkan bagi oknum itu sendiri. Artinya bisa memanfaatkan kondisi ini untuk mencari sesuatu yang dianggap bernilai. Itu bagaimana menurut perspektif Bang Mufid? Kita bukan bahas ya, karena saya juga nggak terlalu piawai ya, kalau biasa-biasa, nggak ada itu balik hitam apa senior ini apa. Ya, betul. Saya pikir juga kalau ruang, kita bicara soal ruang lingkup kinerja atau kerjaan jurnalis itu, kan jurnalis itu atau wartawan dia sering ke lapangan atau tiap hari untuk mencari data berita dengan dasar 5W1H, dimana, kapan, dan seterusnya, dengan mengacu ke undang-undang. Ya, iya, undang-undang pers kan ada. Jadi saya rasa nggak segampang yang mereka lakukan itu, yang minta maaf ya, saya tidak menyebut oknum, karena saya profesi saya juga masih wartawan saat sekarang, alhamdulillah. Tetapi kita rasa kalau ada beberapa orang juga yang memang membicarakan soal wartawan, bahwa wartawan ini itu kayak menakut-nakuti, meminta ini apa segala, saya rasa perlu diteliti. Karena wartawan kerjanya itu satu, mencari data berita yang otentik, bukan hoax, bukan opini. Jadi kita tulis berita sesuai dengan di lapangan. Apa yang kita lihat, kita dengar. TKP-nya jelas, gimana, sebabnya apa, kenapa jadi begini itu, kenapa begitu, ya kan? Dicari terus. Bukan hanya dengar-dengar cerita si A, si Anu, sampai Z dan sebagainya tuh. Itu bukan wartawan, itu bukan hoax. Nah inilah yang rancu ketika kita nggak tahu apa wartawan itu dan siapa wartawan itu. Jadi ini saya rasa kalau bicara soal wartawan itu sudah meluas. Kita bicara oknum saja kan, oknum yang mana sebenarnya, ya kan? Wartawan itu diharuskan ya, harus paham kerja jurnalis, kerja wartawan di lapangan. Apa sih? Aku ini kan wartawan. Apa sih kerja saya ini? Nulis atau apa? Ngarang, ngopini lah apa? Oh ya. Jadi wartawan itu harus tuh ada semacam sertifikat UKW, uji kompetensi wartawan. Yang kalau sudah diuji dan lulus dalam kompetensi, berarti Anda berkompeten, ya kan? Ya, berkompeten berarti Anda tahu terkait dengan kerja Anda sebagai wartawan. Bukan mengancam, menakut-nakuti, nggak ada itu. Itu mungkin ada tapi oknum, saya nggak bisa sebut, nggak tahu lah, karena selama ini juga teman-teman saya nggak pernah lakukan hal-hal itu. Saya juga mendengar bahwa Bung Mufid itu sekarang wartawan.
itu hal yang urgent. Saya ke sana itu sekitar jam 11 siang. Ya. Perjalanan saya sudah hampir sekitar 1,5 jam. Di tengah perjalanan itu dihadang oleh hujan. Di tengah hutan? Iya, di tengah hutan. Nggak ada desa, nggak ada, masih jauh. Dihadang oleh hujan. Mau berteduh Dan sendirian berteduh, nggak ada tempat berteduh. Iya. Nggak ada. Jalan terus sampai Masaki, nggak pakai jaket. Waktu itu hanya pakai lengan panjang. Basah. Di dalam hati saya ini ujian, ya, ini ujian. Saya nggak bisa mengatakan di dalam hati untuk mundur, harus tuntas, karena memang saya bertekad waktu itu untuk jadi wartawan yang memang benar-benar seorang wartawan, bukan hanya copy paste, ya kan? Itu yang menarik. Yang kedua, saat salah satu kepala daerah memberikan bantuan langsung. Bantuan itu kalau saya pikir dihitung dari nilai uang tidak seberapa, tetapi rasa ikhlas. Ya, rasa ikhlas dari salah satu kepala daerah waktu itu sangat mendalam. Dilihat dari wajah, bukan cuma dia bersama istri, tapi dia bersama istri, beliau bersama istri. Dan saya wartawan yang pertama kali nyampe di tempat tersebut, saya dari peran pertama. Menampingi beliau. Iya, karena saya berkesan untuk peliputan. Yang berkesan di hati saya sampai saat sekarang saya tidak pernah lupa. Begitu ikhlasnya seorang kepala daerah memberikan bantuan kepada, bisa dikatakan fakir miskin, bukan cuma ada kan kategorinya kan fakir ada miskin kan, itu memang kedua-duanya fakir miskin, memberikan beberapa sembako dan lain sebagainya, bantuan kan, yang diperlukan dan dibutuhkan oleh penerima bantuan. Ya. Ini yang menarik. Iya. Ini yang barangkali yang terakhir. Iya. Selama menjadi wartawan itu, saya mendengar informasi bahwa ada rekan-rekan yang sekarang yang sudah berprofesi sebagai pewarta itu katanya hasil dari rekrutmen atau tangan dari seorang Bang Mufid yang apa namanya menjadikan mereka sebagai wartawan. Iya. Ya, sebenarnya hal yang tidak perlu saya bicarakan karena yang tahu itu saya dengan ya kan. Tapi Anda akan bertanya atau saya harus jawab. Ya. Dari tahun sekitar 2013, 14 sampai seterusnya, itu memang ada beberapa kalau berhitung dengan jari lewat dari 10 orang. Iya, sekitar 13-an gitu. Itu bagian dari misi atau memang keinginan untuk menjadikan teman-teman lain sebagai wartawan? Begini, mereka datang ke saya lalu mengatakan bahwa mereka suka jadi seorang wartawan atau wartawan. Saya bilang sama mereka satu hal saja, tahan banting. Artinya bukan banting setiap dia, dan banting dia kalau ketika hujan, panas, malam, tuh di wartawan itu kan nggak kenal waktu, nggak ada jam istirahat, nggak ada jam pulang harus update jam begini, pulangnya jam begini, kan nggak ada. Kalau ada berita-berita menarik atau kejadian, kita harus liputan, kan wartawan. Sekalipun itu hari kiamat. Iya. Wartawan kan Iya. Jadi saya tanya hanya itu, tahan banting, siap. Dibawa. Istilahnya dalam tanda kutip kan mungkin istilah redaksi kantor kan. Iya. Saya bawa itu bagaimana cara meliput, cara. Jadi diajak sama-sama untuk liputan sama dia. Liputan. Kalau saya konfirmasi, kamu dengar begini cara konfirmasi, harus punya etika karena kita diatur dengan undang-undang pers. Jangan asal nanya yang nggak penting gitu, jangan ditanya, ya kan. Kedua, cara meramu berita ketika data sudah ada hasil konfirmasi
masih direkam atau mungkin dicatat judulnya apa, lead beritanya dia boleh berita, ya kan? Itu semua diajarkan. Diajarkan semua itu ada sekitar 12 orang kalau nggak salah ya. Iya sekitar. Sekarang sudah ada biro di kabupaten lain sudah jadi semua jadi wartawan. Dan saya tidak bangga bang, tidak bangga. Luar biasa. Kebanggaan saya itu di dalam hati hanya satu, bahwa mereka adalah manusia yang diciptakan oleh Tuhan dan keinginan mereka mungkin seperti saya dan tidak kesampaian. Saya yang sampaikan. Jadi saya bercermin bahwa dulu saya bukan siapa-siapa, tidak jadi apa, dan sekarang artinya sudah jadi wartawan kan. Jadi teman-teman ya, ambil ini keinginan dan tahan banting, ya kan? Keinginan dan tahan banting, harus tahan banting, nggak ngeluh. Hujan panas malam ini jauh, tuh transportasinya jauh, masa harus liputan ke daerah ini, ke kecamatan sana, di sini aja. Karena ini bukan wartawan, tuh pembuat opini pak. Oke, baik Ya, ya. Bang. Jadi intinya keinginan dan tahan banting Ya, itu ya. yang paling pokok Pokok. untuk menjadi seorang wartawan. Ya. Ya, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Abang sediakan untuk datang di Siap. ruang podcast ini. Sekali lagi terima kasih Bang. Ya. Dan sampai ketemu di lain waktu. Oke. Kalau